ini kita akan membahas teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Nah, tentu teknologi transportasi dan komunikasi ini itu dari dulu sampai sekarang sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat gitu. Dan dari segi manfaat, teknologi transportasi itu dari dulu ya sampai sekarang itu sebenarnya secara manfaatnya itu tidak banyak berubah gitu ya. Manfaat utamanya itu yaitu untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dari dulu sampai sekarang manfaatnya itu tidak berubah, tapi teknologi transportasinya yang sudah berkembang sedemikian pesatnya. Nah, kemudian untuk teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Baik. Nah, kita bahas yang pertama adalah teknologi transportasi ya di sini. Nah, untuk teknologi transportasi ini ditunjang karena memang ilmu pengetahuan yang sudah sedemikian maju ya dan luas sekali gitu, sehingga membuat manusia itu berpikir bagaimana alat transportasi itu semakin nyaman dan cepat. Jadi kata kuncinya itu dua itu, bagaimana transportasi itu nyaman dan cepat ya, terutama cepat ini karena transportasi itu yang sangat diperhatikan itu adalah kecepatan waktunya. Semakin cepat waktu yang diperlukan, maka akan semakin baik sekali transportasi itu kan. Nah, contohnya seperti sekarang itu ada kereta cepat monorail, ya ada pesawat terbang dan ada speedboat serta lain-lainnya gitu ya. Kalau kita kenal di darat itu ada MRT contohnya gitu kan. Nah, kemudian lagi perkembangan sarana transportasi itu membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana, sehingga ada beberapa lahan produktif yang harus dikorbankan untuk beralih fungsi, misalnya menjadi jaringan jalan seperti itu. Ya memang harus ada lahan yang dikorbankan ya sebagai sarana dan prasarana. Nah, di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat ini sudah sedemikian canggih ternyata, meskipun tidak banyak ya negara-negara maju di ASEAN, di Asia Tenggara ini gitu ya. Praktis bisa kita sebut cuma Singapura yang sangat maju gitu, yang lainnya itu masih negara berkembang. Tetapi ternyata di Singapura dan Thailand itu sudah kita ambil contoh ya, dua negara itu dia sudah mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. Wow, ini luar biasa. Indonesia baru mau mulai ya untuk transportasi darat bawah tanah ini. Nah, di masa lalu kita tidak pernah terpikir gitu bahwa transportasi darat itu bisa di bawah tanah. Selalu di atas permukaan tanah gitu kan. Tapi sekarang manusia sudah sampai pada tahap memainkan transportasi darat itu hingga sampai bawah tanah. Itu luar biasa. Nah, ini contoh perkembangan teknologi transportasi ya. Berawal dari mungkin kalian tahu ya delman gitu ya, kereta kuda gitu. Nah, ini dia berkembang itu menjadi kereta uap atau kita kenal dengan lokomotif ya. Ini tahun lokomotif ini sekitar periode tahun 1900 awal ya. Nah, kemudian sekarang sudah berubah menjadi sebuah kereta api cepat ya yang bertenaga listrik biasanya. Nah, ini tentu lebih cepat dari dua kereta sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk pada teknologi komunikasi. Untuk teknologi komunikasi ini yang dimaksud dengan komunikasi itu cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Nah, kemudian teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jadi lagi-lagi acuan itu waktu gitu. Sama dengan transportasi tadi, semakin cepat, semakin efisien waktu yang diperlukan itu semakin bagus transportasi itu. Nah, sekarang komunikasi pun juga begitu. Semakin cepat, efisien waktu yang diperlukan, maka teknologi komunikasi itu semakin bagus gitu. Nah, misalnya ketika kita dulu memerlukan surat gitu ya, dan itu memerlukan waktu 3 hari misalnya baru sampai dan dibalas lagi gitu kan. Itu kurang efisien dibandingkan dengan sekarang kita bisa chat atau telepon atau SMS gitu kan, yang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja sudah dapat respon gitu, sudah dapat balasan. Nah, ini sudah sedemikian majunya teknologi komunikasi itu. Baik, sekarang kita lanjutkan contoh perkembangan teknologi komunikasi ini. Nah, ini mungkin dulu atau kalian pernah nggak main ini? Ya, ini memanfaatkan kaleng bekas ya dengan benang gitu ya. Itu
itu sebuah teknologi komunikasi yang sangat sederhana sekali. Dulu sering sih aku membuat ini untuk main-mainan sama teman-teman gitu kan. Nah, tapi sekarang mungkin jarang sekali ya kalian memainkan itu, karena sekarang kalian sudah memegang gadget masing-masing gitu dan bermain atau asik dengan media sosial kalian masing-masing dan bercengkramanya lewat medsos itu gitu. Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perubahannya terjadi pada masyarakat ASEAN sendiri akibat perkembangan transportasi dan komunikasi ini apa saja gitu ya. Mari kita tinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek sosial. Apa saja sih perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat ini? Yang pertama itu bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Ya, memang ketika segala sesuatunya yang menjadi lebih hemat, efisien dari segi waktu ya, tentu bertambahnya jumlah penduduk pun juga akan cepat sekali gitu. Ini dampak sosialnya itu pasti seperti itu gitu, terutama dalam hal transportasi ya. Karena dimudahkan memindahkan manusia dalam waktu yang cepat, maka pertambahan penduduk pun juga akan sangat singkat sekali gitu. Nah, kemudian kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Ya, contohnya MRT tadi kan, atau kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah itu semacam solusi juga ketika di atas permukaan sudah macet ya. Tidak bisa lagi kita bikin sebuah jaringan jalan yang baru, maka kita pikirkan di bawah tanah tadi. Jadi, kenapa bisa terpikir ada jaringan kereta di bawah tanah? Ya, itu tadi karena di atas permukaan itu sudah sedemikian macetnya gitu. Nah, kemudian maraknya perdagangan manusia. Nah, ini dampak yang negatif ya. Ini negatif sih. Karena memang sekarang perdagangan manusia itu sudah sedemikian majunya, mereka memanfaatkan teknologi komunikasi ya, sehingga mereka memperdagangkan manusia itu via online gitu. Nah, misalnya prostitusi secara online. Nah, ini tentu sebuah dampak negatif juga. Kemudian kerjasama luar negeri semakin mudah ya. Ini kalau dulu kepala negara itu harus selalu melawat ke negara tetangganya untuk melakukan kerjasama, sekarang bisa saja melalui sebuah telekonferensi misalnya seperti itu. Nah, kemudian dalam aspek ekonomi, ini dampaknya diantaranya bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal. Ya, itu sudah jelas ya. Pasti setiap transportasi maupun komunikasi itu ada pajaknya yang dibebankan gitu, dan itu menjadi pemasukan bagi negara. Kemudian nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Oke. Kemudian selanjutnya barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Nah, ini yang mungkin paling kita nikmati ya. Kalau dulu kita mungkin sulit sekali untuk membeli barang dari luar negeri karena kita harus ke luar negeri terlebih dahulu, tapi sekarang kita bisa memesan lewat online gitu. Ada banyak sekali barang-barang dari luar negeri itu yang bisa kita beli secara online sekarang gitu ya, tanpa kita harus ke luar negeri. Nah, itu sangat dimudahkan sekali bagi kita ya. Dalam aspek budaya, itu terjadinya akulturasi budaya. Masih ingat apa itu akulturasi? Akulturasi itu pertemuan dua unsur budaya atau lebih ya, sehingga memunculkan sebuah unsur budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas atau unsur budaya yang lama. Nah, itu akulturasi. Nah, kemudian perubahan sistem nilai dan norma, ya itu tentu pasti akan terjadi ya, perubahan dalam tatanan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ya, bisa diartikan positif, bisa diartikan negatif, karena tergantung budaya apa yang kita ambil dari luar itu sih. Itu pasti ada dampaknya lah ya. Misalnya dalam tata cara berpakaian atau perilaku itu pasti ada perubahan gitu, karena memang semakin banyak yang kita tonton ya semakin banyak yang kita serap gitu. Ini bagian dari teknologi komunikasi sih, kemajuan teknologi komunikasi. Kemudian terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonisme. Hedonisme itu semacam gaya hidup yang suka hura-hura gitu ya, glamor gitu. Kemudian masuknya aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya mudah masuk ya. Memang aliran-aliran yang tidak sesuai maksudnya dengan budaya kita itu tentu mudah juga masuk, karena kemajuan teknologi komunikasi ya dan informasi gitu itu tentu membuka juga pintu-pintu
aliran atau budaya luar itu masuk dengan mudah ke tatanan masyarakat kita. Kemudian dalam aspek keamanan itu ada gangguan kondisi keamanan ya. Misalnya ada orang yang mencoba menghack ya, karena dalam jaringan komunikasi itu biasalah gitu. Kemudian narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Ya, memang sekarang sama seperti prostitusi atau perdagangan manusia ya. Narkotika dan obat terlarang ini sekarang juga ada juga yang dijual dengan ya online gitu di pasar-pasar gelap yang lewat internet itu juga cukup sulit dideteksi ya, karena memang mereka sangat rapi sekali dalam memainkan perannya di teknologi komunikasi ini gitu. Nah, tapi tentu aparat keamanan kita tidak tinggal diam ya, kita harus terus support mereka untuk memberantas narkotika. Kemudian jaringan kelompok rusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Ya, seperti itulah ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita, materi kita kali ini. Jika mohon maaf ya kalau terlalu ringkas atau terlalu cepat dan kurang jelas, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, kritik maupun saran juga silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.